Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Maaf Bapak mengganggu aktivitasnya sebentar. Saya mau ngobrol-ngobrol saja, mau meminta pengalaman Bapak selama menjadi pemimpin itu dalam pemecahan masalahnya seperti apa. Siapa tahu apa yang Bapak bicarakan bisa menjadi pembelajaran buat saya ke depannya nanti. Itu Bapak. Terima kasih atas waktunya. Langsung aja ya Pak ke pertanyaan pertama. Saya ingin, jadi selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah, terus bagaimana pendapat Bapak agar Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral seperti itu Pak? Oke, ya, untuk kasus-kasus yang kaitannya dengan dilema etika dan juga bujukan moral, memang sejauh ini tentu sangat banyak ya hal-hal yang kami hadapi secara khusus. Kalau yang disebut dengan dilema etika, kita dihadapkan dengan suatu kondisi di mana kita harus memutuskan suatu kebijakan yang tentu di dalamnya akan dihadapkan dengan kondisi di mana ada unsur kebajikan secara universal yang benar dengan benar gitu ya. Iya, betul sekali. Tapi di situ kita harus memutuskan bagaimana cara kita memberikan kebijakan sesuai dengan kondisi yang kita hadapi saat itu. Jika yang kedua terkait dengan apa tadi, bujukan moral ya. Kalau bujukan moral itu kebalikan dari dilema etika, lebih ke kondisi di mana kita dihadapkan dengan sesuatu hal yang sifatnya benar dengan salah, kalau tidak salah begitu ya. Iya, betul sekali. Itu yang tentu dalam perjalanan waktu ini kami pun menghadapi kondisi-kondisi seperti itu. Jadi ada yang memang dituntut kita memutuskan suatu kebijakan dengan kondisi tersebut. Bagaimana pemecahannya mungkin begitu ya. Itu identifikasinya sih begitu. Di mana yang dilema etika kita dihadapkan dengan situasi benar dengan benar. Kalau yang bujukan moral tentu di situ benar dengan salah. Tapi tentu itu perlu pemutusan kebijakan yang sangat tepat ya. Jangan sampai nanti kebijakan yang kita ambil juga menghasilkan hal-hal yang tidak kita inginkan gitu. Nah, boleh kasih contohnya Pak, misalkan kalau di rumah ITK, misalkan kalau Bapak sekarang kan Bapak sebagai kepala sekolah juga. Seperti itu. Di lain sisi ketika Bapak harus jadi kepala sekolah, terus nanti misalkan di rumah ada keluarga yang sakit harus mengantar, kira-kira apa yang menjadi pilihan Bapak? Kalau dihubungkan dengan saya secara pribadi, ya tentu tujuannya adalah tujuan kepentingan bersama ya, kepentingan lembaga itu yang jadi prioritas utama. Karena memang untuk hal-hal yang pribadi itu juga mungkin ada batasannya. Kalau memang sekiranya kepentingan pribadi ini masih bisa kita tinggalkan dan kita memprioritaskan kepentingan lembaga yang memang di satu kondisi itu sangat diperlukan, yaitu yang saya ambil gitu. Walaupun memang dari satu sisi kita pun memang harus stay di rumah, misalkan dalam kondisi keluarga ada yang sakit gitu. Jadi yang tentu yang saya ambil, sikap yang saya ambil itu tentu akan lebih mengedepankan kepentingan
bersama atau kepentingan lembaga. Iya. Ya terus selama ini ya Pak ya, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama nih kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar kalau di sekolah kasusnya. Oke. Kalau untuk langkah-langkahnya sih kita juga melihat permasalahan yang muncul. Kalau seandainya memang permasalahan yang muncul bisa kita selesaikan saat itu juga, artinya insidental, maka langsung kita putuskan saat itu. Terutama memang yang paling banyak itu kaitannya dengan perizinan guru-guru, perizinan pamong. Ini kita akan dihadapkan dengan situasi yang memang alasan izinnya mungkin karena sakit, ada keluarga yang sakit, ada kepentingan keluarga dan lain-lain. Kalau memang seandainya saat itu bisa kita putuskan, ya bisa kita putuskan saat itu juga. Itu mungkin yang langkah-langkahnya. Ya. Terus hal-hal apa saja sih Pak yang selama ini Bapak anggap efektif nih dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Dilema etika. Ya, terutama ketika hal-hal yang insidental itu muncul, tentu dengan kita lebih mengedepankan skala prioritas lembaga itu jauh lebih efektif, karena dengan kita berkomunikasi dengan guru yang bersangkutan itu pun bisa saling mengerti. Adapun jika permasalahannya tidak bisa kita selesaikan saat itu, tidak bisa diambil keputusan saat itu juga, hal-hal yang paling efektif itu kita bawa ke musyawarah dengan rekan-rekan wakil kepala sekolah, dan itu juga menjadi salah satu pembahasan mungkin untuk kita dalam menyikapi, memutuskan permasalahan yang terjadi. Terus ini Pak, terus hal-hal apa saja sih yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam mengambil keputusan? Tantangan tentu pasti ada ya, pro dan kontra. Selalu ada. Ketika kita memutuskan, memang tantangannya adalah respon dari guru yang bersangkutan tentunya. Termasuk tidak hanya responnya, akan berpengaruh juga dengan segi kinerja guru ketika memang keinginannya atau mungkin izin yang diajukan kepada kita ini tidak kita lakukan atau tidak kita beri, sehingga memang yang terjadi tantangannya mungkin dari respon, dari kinerja pun ikut berpengaruh. Iya, seperti itu memang ya Pak. Terus ini Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam membuat sebuah penyelesaian kasus dilema ini ya? Apakah langsung diselesaikan di tempat hari ini juga atau nanti saja kita nunggu momen yang kira-kira bisa tenang? Apakah seperti itu? Kalau dari segi waktu itu fleksibel Bu ya. Jadi ketika memang saat itu memungkinkan kita selesaikan saat itu, tapi kalau tidak memungkinkan ya itu tadi, balik lagi kita ke pemutusan kebijakan ini berdasarkan masukan-masukan dari rekan-rekan wakil, dan sesegera mungkin sih kita sampaikan, kita buat kebijakannya. Kalau secara jadwal khusus memang tidak ada, tapi sesegera mungkin kita selesaikan. Oh ya. Terus Bapak, nah ini pastilah, adakah seseorang atau orang-orang yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus yang telah Bapak temui di sekolah? Ada ya tentunya, dari rekan-rekan wakil yang memang punya sudut pandang berbeda, apalagi mungkin sangat berbeda sudut pandangnya dengan saya. Karena berbedanya tadi, jadi saya pun mendapatkan masukan-masukan maupun gambaran yang lebih luas, sehingga ketika memutuskan satu keputusan itu jauh lebih akurat gitu, jauh lebih baik. Ya, terakhir ya Pak ya nih. Ya. Dari semua yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa sih yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema ini setelah menjadi Kepsek? Nah, kalau pelajarannya ya alhamdulillah dengan hal-hal yang saya hadapi tadi, saya lebih bisa menentukan skala prioritas, kemudian lebih mengenal lagi yang namanya toleransi, kepedulian kepada orang lain, karena memang setiap orang itu tentu kondisinya akan berubah-ubah, dan pasti di satu kondisi kita pun ya perlu memahami orang lain, walaupun misalkan dari satu sisi salah, tapi dari segi yang lain ada benarnya. Hal itu yang mungkin mempermudah saya lebih banyak belajar untuk
hal-hal yang baru. Ya, oh ya, sangat luar biasa sekali Bapak pengalamannya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah contoh buat saya nanti jika Siap. mungkin saya menjadi sebuah pemimpin. Mungkin ada banyak sekali hal yang bisa saya contoh dari Bapak, dan sangat luar biasa sekali Bapak dalam mengidentifikasi masalahnya, dalam memecahkan masalahnya, serta banyak sekali orang-orang yang mendukung seperti itu ya Pak. Oke Bapak, terima kasih atas waktunya. Sama-sama Bu Ayu. Mudah-mudahan lain kesempatan kita bisa ngobrol lebih banyak lagi tentang pengalaman kepemimpinan Bapak selama di sini. Mungkin saya ucapkan terima kasih Sama-sama. dan maaf mengganggu waktunya Bapak. Sama-sama. Selamat siang Ibu. Maaf mengganggu ya aktivitasnya. Saya mau ngobrol sebenarnya sama Bapak. Kebetulan Bapak kan sudah bidangnya lah dengan para siswa, sudah bidangnya dengan orang-orang yang bisa yang mungkin banyak problem ya di dalam sekolahnya, di kelasnya seperti itu. Saya mau ngobrol aja sama Bapak sebentar aja lah, sekitar 10 sampai 15 menit lah Pak. Saya mau bertanya kepada Bapak ya, selama ini ya Pak ya, bagaimana sih Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, nah, seperti itu? Ya, insya Allah kita sama-sama sharing aja ya Bu ya, dalam menangani dilema etika dan bujukan moral ini di lingkungan pendidikan. Tentunya kita bertujuan kepada siswa atau peserta didik, yang mana saya di sini bisa mengidentifikasi dari segi perilaku, dari lisan atau dari tindakan serta pergaulan anak-anak. Yang mana di sini ada etika dalam berbicara, itu saya harus bisa mengidentifikasi supaya anak itu tidak ada arahan ke perundungan atau bullying secara lisan gitu. Itu secara langsung ya kami bisa mengidentifikasi baik itu secara langsung ataupun secara tulis gitu. Dan tentunya itu ada pengawasan dari guru dan dari siswa tersendiri gitu. Nah, jadi semua orang gitu ini diikut libatkan begitu ya Pak ya? Harus diikut libatkan. Nah terus Bapak selama ini nih ya, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan nih Pak ya, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan, seperti itu Bapak? Ya, kebetulan kita menangani siswa boarding ya, atau siswa yang tinggal di asrama, jadi mereka sekolah ya di sini, tinggal juga di sini. Namun ada hal yang harus kita tegakkan dalam aturan untuk kebaikan bersama, seperti contohnya penggunaan handphone gitu. Di sisi lain, siswa yang masih di tingkat SMP, mereka butuh komunikasi intens dengan orang tua. Namun secara aturan mereka di sini dibatasi supaya lebih fokus dalam belajar. Itulah yang menjadi dilema, bagaimana kita bisa meramu dan memformulakan bahwasanya hal tersebut tidak bertentangan gitu. Ya tentunya kami di sana mengupayakan berkomunikasi dengan siswa tersebut untuk memberikan tujuan mereka belajar di SMP Majaya, ya di sana sekolah plus boardingnya. Dan tentunya mereka juga tetap kebutuhan hal yang mendasar untuk berkomunikasi dengan orang tua melalui handphone dipenuhi, namun dengan teknik yang berbeda, tidak secara langsung. Mereka bisa berkomunikasi dengan orang tua itu melalui pamongnya, baik itu voice note atau ketikan yang disampaikan oleh Bapak Ibu pamongnya, sehingga masih tetap tercipta komunikasi dua arah antara orang tua dan siswa, walaupun orang tua tidak bisa menghubungi siswa secara langsung. Iya. Terus itu kan mungkin sudah termasuk kepada langkah-langkah ya Pak ya, langkah-langkahnya seperti prosedurnya seperti itu. Ketika anak mau berkomunikasi maka hubungilah dengan pamongnya, walaupun hanya melalui voice note seperti itu mungkin termasuk ke langkah-langkahnya. Terus gini Pak, hal apa saja sih yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di sekolah Bapak? Ya, langkah-langkah atau hal yang efektif itu ya, yang untuk menyelesaikan keputusan ini, yang pertama
kita harus mengenali bahwa nilai-nilai yang saling bertentangan, baik itu lisan atau perbuatan, ya kita harus bisa memilah dan memilih tujuan untuk kebersamaan, bukan untuk individu gitu ya. Terus untuk selanjutnya menentukan siapa yang terlibat dalam penentuan permasalahan di sini gitu ya, yang tentunya untuk menyelesaikannya tidak merugikan siswa tersebut atau untuk lembaga juga gitu. Yang pertama, untuk menyelesaikan hal ini kita harus mengumpulkan fakta-fakta yang bertujuan untuk kepentingan bersama. Terus yang selanjutnya kita harus bisa menguji kebenaran apabila ada hal yang bertentangan dengan etika moral. Ya kita harus bisa menganalisis dan mengidentifikasi hal-hal yang benarnya gitu. Atau hal yang salah, kita bisa memilah dan memilih tentunya kembali untuk kepentingan bersama, bukan kepentingan individu yang menguntungkan individu. Terus yang selanjutnya kita harus mengubah pandangan bahwasanya untuk kepentingan bersama itu lebih baik daripada kepentingan individu. Jadi pandangan-pandangan yang dikira perlu untuk pendidikan, untuk kepentingan bersama, ya kita harus bisa menjelaskan sesuai dengan apa yang bisa mereka cerna gitu, sesuai dengan kondisi mereka seusiaan siswa level SMP gitu. Terus kita juga harus bisa memunculkan prinsip-prinsip yang sekiranya nanti jadi tujuan yang baik gitu ya. Jadi pada intinya kita kembali lagi supaya tujuan itu baik kepada semua unsur gitu. Terutama kepada murid mungkin ya Pak ya. Terutama kepada murid, ya betul. Ya mungkin lah karena kita tahu bahwa kebijakan bahwa yang telah tadi Bapak katakan bahwa semua pengambilan itu mempunyai butuh proses dan semuanya itu emang butuh perjalanan yang emang cukup menguras pikiran ya Bapak ya. Betul ya. Nah begini Pak, terus hal-hal apa saja sih yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika anak ini? Ya. Tantangan ini pertama karena siswa-siswi di sekolah kita ini anaknya jauh dari orang tua, gitu. Tentu kita berkomunikasi untuk mengambil keputusan itu ada hal yang menjadi kendala gitu ya. Contohnya kita ketika menghadapi siswa sedang malas belajar atau sedang turun motivasi untuk belajar, ya kita ingin berkoordinasi dengan orang tua secara langsung, itu ada kendala karena untuk menghadapi hal tersebut ya kita memiliki tantangan tersendiri ya, dan itu dilema gitu. Di sisi lain ya orang tua menitipkan anak-anaknya di sini secara utuh 100%, jadi tanggung jawab para pengatur pengurus yang ada di sekolahan kita ini. Di sisi lain kita juga butuh komunikasi dengan orang tua, yang mana orang tua juga memiliki kewajiban untuk mendidik putra-putrinya gitu ya, supaya ada berkesinambungan. Yaitu yang menjadi dilema saya di sini dalam mengambil keputusan dalam permasalahan dilema etika ini gitu. Dengan orang tua ya dengan Pak ya. Orang tua itu ya, mungkin ya, karena juga kita di sini mungkin dikasih beban juga sama orang tua ya. Ini adalah beban sangat yang berat juga dititipkan oleh orang tua untuk mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang baik, mungkin dari perilakunya, dari sikapnya mungkin itu ya. Betul ya. Nah itu. Terus gini Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu nih dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika ini? Apakah bisa diselesaikan secara langsung atau nanti sajalah dikasih beberapa jarak waktu? Nah, seperti apa yang kira-kira Bapak lakukan? Ya. Ketika untuk menentukan atau menyelesaikan kasus dilema etika ini, saya menangani secara langsung gitu ya, baik secara sistematis ataupun spontan gitu ya. Kalau secara sistematis ya saya tentunya bekerja sama dengan Bapak Ibu Pamong, yang kebetulan beliau itu wali para peserta didik yang siswa-siswinya belajar di sini ya, ya sekolahnya ya boardingnya juga gitu. Terus kita juga bisa bekerja sama dengan Bapak Ibu Wali kelas, dengan BK,
dan kesiswaan gitu ya. Itu tahapan-tahapan yang mana untuk menyelesaikan siswa-siswi apabila ada masalah ya kita menjadwalkan hal tersebut. Ya tentunya hasil akhirnya penanganan kita akan dikomunikasikan biasanya seminggu sekali kepada orang tua, baik itu hasil dari permasalahannya atau hasil dari penanganan kita dan hasil dari tindakan yang sudah kita perbuat gitu untuk perbaikan itu semuanya gitu. Jadi ada penanganan terjadwal gitu. Jadi langsung diselesaikan hari itu juga. Dan laporannya setelahnya itu mungkin beberapa hari mungkin ya langsung diinformasikan lagi kepada orang tua mungkin ya, seperti itu ya Pak ya. Betul. Nah gitu. Terus nih pastilah dalam kita di organisasi, di sekolah, di lingkungan sekolah, kita tidak bisa berdiri sendiri. Pasti ada orang atau kira-kira faktor orang-orang yang bisa membantu kita dalam menangani masalah ini sehingga pengambilan keputusan ini bisa terpecahkan, bisa terselesaikan itu. Kira-kira siapa saja dan mungkin bagaimana itunya orangnya seperti apa gitu. Dalam sebuah instansi pendidikan tentunya kita harus mendapatkan dukungan gitu ya, supaya kita bisa menyelesaikan suatu permasalahan. Ya kalau saya tentunya apabila ada permasalahan atau ingin melakukan sesuatu itu harus minta dukungan dari Bapak Kepala Sekolah yang memangku kebijakan dan yang istilahnya bisa mendukung apa yang saya perbuat gitu. Sebelum saya menangani siswa-siswi yang memiliki permasalahan, ya saya melaporkan terlebih dahulu. Pertama permasalahan, dan kedua apa yang harus saya lakukan. Itu diketahui oleh kepala sekolah. Dan kepala sekolah kadang memberikan masukan untuk penguatan yang lebih baik gitu ya kepada saya supaya penanganan hal tersebut bisa lebih tepat lagi dan lebih terarah gitu. Dan itulah mungkin yang bisa jadikan motivasi saya untuk menyelesaikan segala permasalahan ya dinamika yang ada di sekolahan kita ini, baik itu etika moral atau etika bujukan moral gitu ya. Insya Allah itu yang menjadi dukungan utama saya ya dari kepala sekolah tersebut gitu. Pastinya karena kepala sekolah sebagai selain pimpinan juga ya Pak, sebagai teman curhat kita ya, ketika ada masalah pasti kita larinya bukan kepada orang tapi kepada kepala sekolah dulu terlebih dahulu. Nah terakhir nih Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa sih yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan ini? Kita dalam menyelesaikan permasalahan dilema etika ini jangan sampai menyudutkan. Iya, betul Jangan sekali. sampai menyudutkan baik itu peserta didik atau yang melakukan kesalahan dalam dinamika etika itu. Nah, di situ saya menyelesaikan dengan cara yang bijak, tentunya dengan arahan-arahan juga dari semua unsur yang ada di sekolah ini, sehingga yang melakukan kesalahan dilema etika itu bisa termotivasi lagi dan bisa kembali lagi dalam belajar gitu ya. Ya contohnya ketika anak-anak melakukan kesalahan, mereka dimotivasi supaya menjalankan kegiatan yang lebih baik lagi daripada siswa umumnya gitu. Contohnya ya peraturan masuk ke dalam kelas itu jam 7.00. Ya anak tersebut yang melakukan kesalahan itu dituntut untuk dimotivasi lagi masuk kelas ya jam 7 kurang 15 atau jam 7 lewat 10. Dan anak-anak itu diberikan motivasi lagi supaya lebih rajin daripada siswa yang sudah rajin gitu, sehingga nanti pandangan-pandangan guru baik itu siswa yang lain atau warga yang ada di lingkungan itu melihat bahwasanya ada perubahan yang lebih baik. Jadi bukan mengedepankan hukuman, tapi ada perubahan yang lebih baik ketika mereka melakukan kesalahan gitu. Jadi itulah yang menjadi pelajaran
ketika saya menangani siswa ini, bagaimana caranya saya bisa merubah anak itu lebih baik lagi dengan cara mendukung kegiatan yang baik. Jadi bukan mengedepankan hukuman supaya efeknya jadi jerah, itu tidak gitu. Jadi ini motivasi saya untuk kedepannya dan terus akan mengedepankan untuk menyemangati siswa supaya lebih baik lagi. Luar biasa sekali Bapak, sangat menginspirasi sekali dan mungkin membantu ya, sudah bisa mengkategorikan masalah yang telah tadi Bapak utarakan, terus Bapak juga luar biasa sekali nih, sudah berpihak kepada murid semuanya sesuai dengan filosofi Kiai Dewantara bahwa pembelajaran itu sekarang harus berpihak pada murid. Bapak dan sudah menjadi guru hebat di sekolah ini, telah bisa membawa permasalahan yang rumit menjadi permasalahan yang sangat ringan, dan sudah yang paling utama adalah Bapak sudah bisa permasalahan ini sudah berpihak kepada murid ya Bapak. Terima kasih Bapak atas waktunya. Sama-sama. Maaf mengganggu waktunya Bapak. Terima kasih. Oke.